Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibadah. وخص أهل طاعته بالهداية إلى سبيل الرشاد ووفقهم بلطفه لصالح الأعمال ففازوا ببلوغ المراد. أحمده حمد معترف بجزيل الإرفاد وأعوذ به من وبيل الطرد والإبعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم المعاد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله موضح طريق الهدى والسداد قامع الجاحدين والملحدين من أهل الزيغ والعناد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله الأكرمين الأجواد صلاة تبلغه بها نهاية الأمل والمراد. أما بعد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, InsyaAllah mulai hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 5 bulan Rabiul Awal 1432 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 9 Februari 2011. InsyaAllah mulai hari ini kita akan mengkaji kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu ringkasan kitab Minhajul Qasidin. Buku ini ada sejarahnya. Sejarah buku ini adalah merupakan ringkasan dari buku-buku yang sebelumnya. Kitab yang pertama adalah kitab Ihya Ulumiddin. Kitab Ihya Ulumiddin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang beliau wafat pada tahun 505 Hijriah. Ya, mula-mula kitab Ihya. Kemudian kitab Ihya ini diringkas menjadi judulnya Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin. Yang meringkas itu Al-Hafidh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang wafat tahun 597 Hijriah. Namun kitab ini, Minhajul Qasidin, sudah enggak ada kitabnya, enggak ada dalam cetakan ya. Ada cuman manuskrip di perpustakaan yang ada di negeri Damaskus sana, dan di negeri Paris, di kota Paris sana, manuskrip. Kemudian dari kitab Minhajul Qasidin ini diringkas lagi menjadi berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin. Nah, ini yang akan kita bahas ini. Dan ini juga sudah alhamdulillah dicetak dalam bahasa Arab, telah ditahqiq, dikoreksi ulang, dan hadis-hadisnya telah dijelaskan. Yang menulis Mukhtasar ini adalah seorang ulama yang bernama Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Qudamah, yang dilahirkan pada tahun 651 Hijriah. 651 Hijriah.
Dan beliau wafat pada tahun wafatnya itu 689 Hijriah. 689 Hijriah. Jadi dilahirkan pada tahun 651 Hijriah, wafat pada tahun 689 Hijriah. Dan umur beliau 38 tahun. Jadi wafat ketika umur 38 tahun. Jadi beliau wafat dalam keadaan muda belia. Kitab ini sangat penting sekali. Kitab ini membahas beberapa permasalahan. Di antara permasalahan dibahas itu dibagi menjadi 4 dalam kitab ini. Yang pertama-tama adalah Rub'ul Ibadat, yaitu tentang ibadah. Jadi seperempat pembahasan ini permulaannya adalah tentang ibadah. Kemudian yang kedua Rub'ul Adat. Yang kedua nanti seperempat yang kedua adalah tentang adat kebiasaan. Kemudian setelah itu yang ketiga nanti Rub'ul Muhlikat. Perkara-perkara yang membinasakan. Perkara yang membinasakan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu tentang Rub'ul Munjiat. Perkara-perkara yang menyelamatkan. Itu kita akan bahas semuanya dan ini butuh waktu lama ya. Karena kitab yang ada di saya ini yang telah ditahqiq oleh Syekh Ali Hasan Ali Abdul Hamid hafizahullah taala, yang diterbitkan oleh Maktabah Az-Zahabi dari Unaizah. Kitab dari Unaizah Arab Saudi sana, dan kitab ini tebalnya total semuanya 560 halaman. Jadi kita butuh waktu lama membahas kitab ini dan insya Allah banyak faedah. Kenapa saya pilih kitab ini? Karena saya berusaha memilih kitab yang kira-kira paling banyak faedahnya, yang paling penting. Sebenarnya semua kitab itu ada faedahnya, tapi saya pilih yang paling penting kira-kira apa, yang kita perlukan ini apa. Kitab ini saya rasa paling penting. Jadi ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Diringkas sehingga dipilih yang hadits-haditsnya itu yang sahih dan juga pendapat-pendapat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan semisalnya. Di dalam pembahasan tentang Rub'ul Ibadat, tentang ibadah ini, pertama-tama dibahas tentang ilmu. Kitabul Ilmi wa Fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Tentang ilmu, keutamaan ilmu, dan segala yang berkaitan dengan ilmu. Yang dibawakan mula-mula firman Allah Subhanahu wa taala surat Az-Zumar ayat nomor 9. Qala Allah taala, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, tidak sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Jadi tidak sama. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu tidak sama. Orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu tidak sama. Kemudian juga beliau bawakan di surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi orang beriman sekaligus berilmu oleh Allah diangkat beberapa derajat. Ya, kita lanjutkan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman sekaligus berilmu itu beberapa derajat.
Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, lil ulama'i darajatun fawqal mu'minin bi 700 darajah. Ma bainad darajataini masiratu 500 'am. Orang-orang yang berilmu mempunyai derajat di atas orang-orang yang beriman yang tidak berilmu dengan 700 derajat. Yang mana jarak di antara dua derajat itu seperti perjalanan 500 tahun. Subhanallah. Jadi orang yang berilmu, orang beriman dan berilmu, itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dari orang beriman yang lainnya 700 derajat. Padahal jarak di antara dua derajat, antara yang pertama dengan yang kedua itu seperti perjalanan 500 tahun. Yang derajat ke-1 dengan kedua 500 tahun, kedua dengan ketiga 500 tahun, ketiga sampai ke 700, masing-masing 500 tahun perjalanan. Ini keutamaan dan ini adalah motivasi supaya kita semua semangat mencari ilmu agama. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama, ilmu warisan para nabi. Nanti kita akan bahas. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah al-ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi orang yang berilmu itu takut kepada Allah. Karena itu kalau ada orang punya ilmu tapi tidak takut kepada Allah, berarti dia bukan orang berilmu. Yang dikatakan orang yang berilmu takut kepada Allah, benar-benar ilmunya itu bermanfaat, tidak sia-sia ilmunya. Kemudian juga di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Imam Muslim rahimahumallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah menjadikan dia mengerti masalah agama. Jadi orang yang Allah menghendaki kebaikan pada diri orang itu, Allah mengenai kebaikan pada diri orang itu, Allah menjadikan dia mengerti masalah agama. Karena itu bersyukurlah kita kalau kita termasuk orang-orang yang dimudahkan oleh Allah belajar ilmu agama. Hadir ke majelis ta'lim, belajar ilmu agama, mendengarkan radio-radio dakwah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih untuk menjadi orang yang mendapatkan kebaikan. Karena Allah mengarahkan Anda untuk mengerti masalah agama. Kemudian juga di dalam riwayat Ad-Darimi dan yang lain-lainnya yang sanadnya hasan, melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulan." Diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim. Yang satu adalah orang 'abid, ahli ibadah, tapi ilmunya kurang. Yang satunya lagi adalah 'alim, orang yang berilmu. 'Abid dan 'alim. Lalu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum." Keutamaan orang yang berilmu dibanding orang yang rajin ibadah tapi kurang ilmunya, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kamu. Allahu Akbar. Jadi seperti keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibanding orang yang paling rendah. Kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namla fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nas al-khair." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan penduduk langit serta penduduk bumi, sampai semut yang ada di lubangnya, sampai ikan laut, ikan yang ada di air, mereka semuanya berdoa kebaikan. Berdoa kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan. Penduduk Allah ya, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, kemudian semut yang ada di lubangnya, di rumahnya, di sarangnya sana, kemudian ikan yang ada di air,
semuanya mendoakan doa-doa kebaikan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yaitu para ulama. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ad-Darimi dan yang lainnya tadi ya, dengan sanad yang hasan, bahkan At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Ini adalah motivasi. Kenapa? Karena kalau orang itu ahli ibadah saja, ilmunya kurang, nanti dia gampang diombang-ambingkan, gampang diakali, gampang dibohongi, gampang tertipu. Sementara kalau orang atas dasar ilmu, maka dia akan kuat, akan istiqamah, akan tegak. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Abu Dawud, Ad-Darimi, Imam Ahmad dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badr 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan orang yang mempunyai ilmu, orang alim dibanding orang yang ahli ibadah tapi ilmunya kurang, seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Jadi orang punya ilmu, tentu yang mengamalkan ilmunya ya, seperti bulan purnama, yang indah, yang elok, yang memberikan cahayanya kepada yang lainnya, rembulan. Dibanding bintang-bintang yang tidak bisa memberikan cahaya kepada yang lain, hanya bersinar untuk dirinya sendiri. Wa innal ulama warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ulama yang mengamalkan ilmunya, dia adalah pewaris para nabi. Sekarang tidak ada nabi. Yang ada adalah ulama. Ulama ini sama dengan nabi karena dia pewarisnya nabi. Ulama yang mengamalkan ilmunya. Karena itu kita menghina ulama sama dengan kita menghina nabi. Karena para ulama itu pewarisnya nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathul ilm faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Mereka itu hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmunya para nabi itu, berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan. Jadi nabi tidak meninggalkan uang, tidak meninggalkan materi, harta, tidak. Yang mereka tinggalkan adalah ilmu. Warisannya nabi itu ilmu. Biasanya kalau ada kata-kata warisan, kita suka rebutan warisan. Lah ini warisannya Nabi adalah ilmu. Mari kita rebutan warisannya Nabi, yaitu ilmu. Rebutan warisannya Nabi, yaitu ilmu. Semakin kita mendapat ilmu ini banyak, berarti kita mendapat warisannya Nabi yang banyak. Tentu saja, ilmu yang merupakan warisan Nabi adalah ilmu wahyu. Ilmu wahyu itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu yang harus dipelajari. Ilmu wahyu. Ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, yang dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman para salafus saleh, ridwanullahi ta'ala alim ajma'in. Itulah yang namanya ilmu. Tanpa mengesampingkan ilmu umum. Nanti ada pembahasan mengenai ilmu umum. Ilmu agama nomor 1, ilmu warisannya Nabi. Kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yatlub." Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya kepada para penuntut ilmu. Karena malaikat itu ridha, malaikat itu suka dengan ilmu yang mereka cari, dengan ilmu yang mereka tuntut. Ini adalah keutamaan lagi. Jadi kalau ada orang mencari ilmu agama, ilmu syar'i, itu malaikat datang di sana. Malaikat hadir. Malaikat memenuhi di sana. Kemudian malaikat membentangkan sayapnya. Membentangkan sayapnya betulan, cuma tidak tampak, tidak kelihatan. Dan kita harus percaya, sami'na wa ata'na. Kemudian di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan yang lain-lain, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Menempuh jalan mencari ilmu, Allah memudahkan baginya jalan ke syurga. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah memudahkan jalan Anda ke syurga.
Menempuh jalan mencari ilmu ini ada beberapa macam. Di antaranya Anda pergi dari tempat tinggal Anda menuju tempatnya ilmu. Berangkat dari rumah menuju tempatnya ilmu. Ya, baik jalan kaki atau naik kendaraan. Ini namanya menempuh jalan mencari ilmu. Atau boleh jadi Anda tetap di tempat Anda tapi Anda mendengarkan radio dakwah, membaca, menulis, menghafal dan yang lainnya. Ini juga merupakan menempuh jalan mencari ilmu. Atau juga karena ilmu itu sendiri adalah merupakan jalan menuju surga. Jadi ilmu itu adalah jalan menuju surga. Berbahagialah Anda semuanya yang oleh Allah dimudahkan untuk mencari ilmu, menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan Anda ke surga. Lalu dinukil di sini ucapan ba'dul hukama, wa kana ba'dul hukama yaqul, sebagian ahli hikmah, ulama-ulama mengatakan, laita syi'ri ayu syai'in adraka man fatahul ilm wa ayu syai'in fata man adrakal ilm. Aduhai, apa yang didapatkan orang yang tidak mempunyai ilmu dan apa yang tidak didapatkan oleh orang yang mempunyai ilmu. Maksudnya di sini adalah orang yang tidak punya ilmu itu dia kehilangan segala-galanya. Tapi orang yang mempunyai ilmu berarti dia mendapatkan segala-galanya. Ya, alhamdulillah, memang ilmu itu kunci. Nanti kita akan bahas terus masalah ilmu ini di bab-bab awal ini terutama. Apalagi kalau kita termasuk orang yang oleh Allah dimudahkan berdakwah. Berdakwah baik dengan cara berbicara langsung, berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, atau memfasilitasi ya. Memfasilitasi, membuat radio, sarana-sarana dakwah yang lain. Termasuk juga menggandakan kaset-kaset ceramah, digandakan, dibagi cuma-cuma, buku-buku dicetak, dibagi cuma-cuma, atau membuat televisi dan yang lainnya. Berbahagialah. Karena di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am." Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah melalui tanganmu, Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai onta-onta merah. Jadi sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang melalui kita, perantara kita, ini lebih baik dari onta-onta merah. Onta-onta merah maksudnya saat itu adalah harta orang Arab yang paling mahal, harta yang paling mewah. Artinya lebih baik bagimu daripada kamu mempunyai harta yang berlimpah. Lebih baik bagimu daripada kamu punya uang miliaran atau triliunan, istilahnya gitu. Jadi kita Allah memberi hidayah kepada satu orang melalui kita. Baik dengan ceramah atau dengan memberikan fasilitas, membantu radio, televisi, atau mencetak buku, dibagi cuma-cuma, atau menggandakan kaset ceramah dan yang lainnya. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Innal ladzi yu'allimun nasal khaira tastaghfiru lahu kullu dabbatin hatta al-hut fil bahr." Sesungguhnya orang yang mengajarkan kepada manusia itu kebaikan, maka semua binatang yang melata sampai ikan yang ada di laut memintakan ampunan untuk dia. Subhanallah. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi semua yang melata, bahkan juga ikan yang ada di laut itu memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan kepada manusia kebaikan, mengajarkan ilmu. Kenapa kok sampai ikan memintakan ampunan juga? Karena orang yang mempunyai ilmu itu manfaatnya untuk semuanya. Semuanya dapat manfaatnya. Sehingga selalu mengatakan hati-hati jangan sampai membunuh ikan dengan cara yang keji, dengan meledakkan di laut atau yang lainnya. Sehingga ikan pun merasa mendapat manfaat dari ilmu itu. Dia mendapat kebaikan dari ilmu itu. Lalu Allah mengilhamkan kepada binatang melata, kepada ikan untuk memintakan ampunan bagi orang-orang yang berilmu sebagai bentuk terima kasih kepada orang-orang yang berilmu karena kebaikan mereka itu meliputi semua yang ada.
Kemudian juga para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, kasih Allah bersama Anda, Allah mencintai Anda, dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala selalu meliputi Anda kapanpun dan dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji ini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang justru menjauhkan kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, laulal ulama la saran nasu mithlal bahaim. Kalau bukan karena ulama, maka manusia itu akan menjadi seperti binatang. Jadi kalau bukan karena ulama, manusia menjadi seperti binatang ternak. Karena itu kita harus bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah kalau ada orang yang memberikan ilmu. Ada orang yang mengajarkan ilmu. Kenapa? Karena kalau tidak ada orang yang mengajarkan ilmu, yang menyampaikan ilmu dengan baik, dengan benar, nanti manusia kayak binatang. Tidak lebih dari binatang. Sehingga kita perlu bersyukur kepada Allah, sehingga manusia menjadi manusia yang seutuhnya, dengan adanya orang-orang yang mau mengajarkan ilmunya itu. Kemudian beliau Ibnu Qudamah juga membawakan riwayat di sini dari Ka'ab rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, auhallahu taala ila Musa alaihi salam. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu anta'allam ya Musa al-khair wa 'allimhu lin-nas. Fa inni munawwirun li muallimil khairi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastawhishu bimakanihim. Yaitu, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya wahai Musa, ajar ya Musa, anta'allam ya Musa, wahai Musa, belajarlah kamu kebaikan dan ajarkan kebaikan itu kepada manusia. Karena aku akan memberikan penerangan bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan dan orang-orang yang belajar kebaikan. Aku akan memberikan nur cahaya di kuburan mereka, sehingga mereka tidak pernah merasa kesepian di kuburan itu, tidak merasa terasing di kuburan itu. Subhanallah. Jadi orang yang belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, orang yang mencari ilmu dan yang mengajarkan ilmu, tentu saja maksudnya adalah ilmu wahyu, ilmu agama. Nanti oleh Allah kuburannya diberi nur cahaya, sehingga dia tidak kegelapan di alam kubur, sehingga dia tidak merasa terasing di alam kubur, sehingga dia tidak merasa kesepian di alam kubur, sehingga dia pun menjadi tenang di alam kubur. Ini adalah motivasi juga. Mari supaya kita semangat, supaya kita semangat dalam mencari ilmu, kemudian juga dalam menyebarkan ilmu. Kita sabar mencari ilmu, sabar menyebarkan ilmu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam riwayat Imam Ahmad dan yang lain-lainnya dengan sanad yang hasan. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu adalah wajib atas tiap-tiap muslim. Muslim, laki atau perempuan sama saja. Mencari ilmu wajib. Cari ilmu. Ilmu apa yang wajib itu? Sebagian ulama mengatakan huwa ilmul fiqhi. Idh bihi yu'raful halal wal haram. Maksudnya adalah ilmu fikih. Karena dengan ilmu fikih itu bisa diketahui mana yang halal, mana yang haram. Kita wajib belajar ilmu fikih. Mana yang halal, mana yang haram. Sebagian mengatakan huwa ilmul kitab was sunnah. Maksudnya adalah ilmu Al-Quran, ilmu hadith. Belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu hadith. Karena dengan ilmu Al-Quran, ilmu Al-Hadith, maka kita akan sampai kepada semua ilmu. Ilmu fikih ada di dalamnya, ilmu akidah ada di dalamnya, ilmu segala macam ada di dalamnya, lengkap. Ilmu Al-Quran, ilmu hadith. Sebagian ulama mengatakan huwa ilmul ikhlas wa afatun nufus. Maksudnya adalah ilmu ikhlas dan ilmu tentang kerusakan-kerusakan hati, kerusakan jiwa. Nah, ini wajib kita pelajari. Ilmu ikhlas, bagaimana kita ikhlas supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang kerusakan-kerusakan jiwa, kerusakan hati, supaya kita tahu bagaimana hati yang rusak, bagaimana jiwa yang rusak, bagaimana pula yang baik. Dan pendapat yang benar adalah semuanya itu benar.
Ilmu yang wajib. Sehingga para ulama mengatakan ilmu yang kita terjun di dalamnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib. Kita terjun di dalam kehidupan sehari-hari ilmu yang wajib. Misalnya kalau kita bicara anak kecil ya, itu pertama-tama diajarkan kepada anak-anak kecil adalah tentang dua kalimat syahadat. Ajarkan kepada anak-anak kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ajarkan. Kemudian kalau dia sudah mulai bisa faham, terangkan. Apa itu makna asyhadu an la ilaha illallah? Apa itu makna wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Terangkan apa itu konsekuensi syahadat, syarat-syaratnya, syahadat tauhid, syahadat Rasul, terangkan semuanya. Karena enggak cukup hanya diucapkan. Kemudian juga kalau anak itu sudah menginjak usia sholat, maka diajarkan sholat. Ajarkan kepadanya sholat. Bagaimana cara istinja yang benar, cebok yang benar, bagaimana cara bersuci yang benar, wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar diajarkan. Kemudian kalau sampai bulan Ramadan, maka diajarkan kepadanya fikih Ramadan. Tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Kemudian kalau dia punya harta, diajarkan kepadanya tentang zakat. Tentang zakat, bagaimana dia zakat, apa yang wajib zakat, bagaimana kriteria zakat, tentang zakat. Kemudian kalau orang mau haji, mau umroh, maka diajarkan manasik haji, manasik umroh. Terus. Jadi pokok ilmu yang dia terjun dalam kehidupan sehari-hari wajib. Kalau dia mau berjual beli, bisnis, maka belajar ilmu tentang bisnis, ilmu tentang jual beli menurut Al-Quran, menurut As-Sunnah. Terus, kalau dia mau nyimpan uang di bank, dia belajar tentang hukumnya nyimpan uang di bank bagaimana. Ada bank-bank riba, bank konvensional, bank ribawiyah, dan yang lainnya. Terus, itu ilmu yang wajib. Kemudian juga diajarkan tentang apa saja yang harus ditinggalkan. Diterangkan tentang yang haram itu apa, minum khamr itu haram, zina itu haram, pacaran itu haram, dan seterusnya. Kemudian juga diajarkan tentang akidah, keyakinan, dimantapkan akidah, terutama tentang rukun iman yang 6, iman kepada Allah, bagaimana yang benar diperinci, iman kepada malaikat-malaikat Allah yang benar diperinci, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir, perinci semuanya. Perincian-perincian semuanya. Sehingga dia jauh daripada ajaran-ajaran yang menyimpang. Jauh daripada ajaran-ajaran yang menyeleweng. Terus. Diajarkan ilmu-ilmu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu tentang nanti setelah mati. Kebangkitan dari kubur. Ilmu surga, ilmu neraka. Supaya anak menjadi waspada bahwa kehidupan ini bukan hanya di dunia saja. Nanti ada panjang. Nanti ada kita mati. Setelah mati ada tanggung jawab. Nanti ada kita dibangkitkan, kita tanggung jawab lagi. Terus diajarkan. Itu ilmu yang wajib. Jadi ilmu ma yata'ayyanu wujubuhu 'ala syakhs. Ilmu yang fardu ain, setiap orang harus tahu. Yaitu ilmu yang dia terjun dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan ilmu itu. Kemudian ada lagi ilmu yang merupakan fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah yang berkaitan dengan ilmu dunia. Seperti ilmu kedokteran. Itu perlu juga ilmu kedokteran. Orang Islam itu harus ada yang menjadi dokter. Harus ada. Tapi tidak perlu semuanya. Cukup diwakili oleh orang-orang yang mereka telah mencukupi. Supaya apa? Untuk menjaga agar supaya badan ini sehat. Menjaga kesehatan masyarakat. Jadi ilmu kedokteran itu perlu. Fardu kifayah. Para ulama menyebut fardu kifayah. Karena kalau tidak ada orang belajar ilmu kedokteran, maka seluruh negeri dosa. Dosa semua. Jadi harus ada yang belajar ilmu kedokteran, fardu kifayah. Untuk apa? Menjaga kesehatan. Kemudian juga ilmu hisab, ilmu berhitung. Ilmu hitung. Ilmu matematika. Itu juga fardu kifayah. Harus ada yang belajar. Untuk apa? Untuk nanti ngitung warisan. Untuk nanti ngitung-ngitung hal-hal yang perlu hitungan. Karena kalau tidak ada yang ngerti hisab semuanya, tidak ada yang ngerti matematika semuanya, sak negeri dosa semuanya. Satu negeri dosa semuanya. Tapi tidak perlu semuanya mendalami masalah itu. Cukuplah beberapa orang yang bisa mencukupi di suatu daerah. Kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian juga ada ilmu yang haram, ilmu yang tercela, yaitu ilmu sihir.
ilmu sihir, ilmu sulapan. Ilmu sulapan itu ilmu yang tercela, menipu orang, membohongi orang. Dan ilmu yang tidak ada faedahnya. Jadi itu ilmu yang sangat penting ya. Yang mana inti daripada semua ini adalah Kitabullah wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'ul ummah wa atharus sahabah. Itu yang paling penting, yaitu ilmu tentang kitab Allah Al-Qur'an. Mulai dari belajar baca Al-Qur'an, belajar tajwid, belajar tahsin, kemudian tahfidz, hafalan, kemudian belajar tafsirnya, tafsir, ilmu-ilmu Al-Qur'an, kandungan-kandungan Al-Qur'an, terus belajar ilmu Al-Qur'an. Ilmu sunnah hadisnya Nabi, dipelajari hadis-hadisnya Nabi. Ya, apa faedah yang bisa diambil dari hadisnya Nabi, ilmu mustalahul hadis, penting ini sekali, penting sekali. Kemudian juga tentang ilmu kesepakatan umat, ijma'ul ummah, konsensus umat. Apa saja yang telah menjadi ijma' umat ini, ijma' kaum muslimin, ijma' ulama. Kemudian juga atharus sahabah, peninggalan-peninggalan para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu perlu semuanya. Kemudian juga kalau kita belajar bahasa Arab itu juga perlu. Bahkan para ulama mengatakan orang Islam itu wajib belajar bahasa Arab. Al-Imam Syafi'i mengatakan ta'allumul Arabiyyah wajibun ala kulli muslim. Belajar bahasa Arab itu wajib setiap orang muslim, orang Islam. Kalau namanya wajib itu berarti kalau nggak bisa bahasa Arab itu dosa. Orang Islam tidak bisa berbahasa Arab itu dosa. Harus belajar. Jangan marah-marah Anda. Loh ini bagaimana? Masa orang semuanya dianggap berdosa? Anda bisa bahasa. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah dulu. Bersyukurlah kepada Allah Anda diingatkan. Bersyukurlah kepada Allah Anda diingatkan. Jawabannya bukan marah-marah. Jawabannya bukan tidak terima. Jawabannya adalah, kalau gitu saya harus belajar bahasa Arab. Kalau saya sudah tua, tidak bisa belajar lagi, maka anak-anak saya harus bisa bahasa Arab. Itu jawaban orang yang modern, orang yang terbuka pemikirannya, orang yang ingin maju. Jadi diberitahu senang, bukan malah marah-marah. Belajar bahasa Arab. Karena Islam itu identik dengan bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab, tafsir bahasa Arab, hadis bahasa Arab, semuanya bahasa Arab. Terjemahan itu nggak terjamin. Walaupun penerbit yang mengatakan menjaga keotentikan, nggak terjamin tetap itu. Selalu saja ada di sana itu kekurangan-kekurangan. Belajar bahasa Arab ini wajib. Belajar bahasa Arab itu belajar ilmu nahwu, ilmu-ilmu alat namanya untuk memahami. Nah, itu penting sekali. Bahkan para ulama mengatakan orang yang bisa bahasa Arab itu adalah Arabi. Man takallama bil Arabiyyah wa man arafa al Arabiyyah fahuwa Arabi. Orang yang bisa bahasa Arab, yang ngerti bahasa Arab, maka dia adalah orang Arab. Walaupun secara nasab dia bukan orang Arab, tapi dia dihukumi sebagai orang Arab. Sebaliknya orang yang secara nasabnya itu orang Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab, maka dia ini ibaratnya orang ajam, bukan orang Arab. Karena nggak bisa berbahasa Arab. Jadi itu ilmu yang penting sekali ya. Kemudian juga ada lagi ilmu yang sangat penting. Jangan sampai kita meninggalkannya. Yaitu para ulama mengatakan ilmu ahwalil qalb. Ilmu tentang hati. Ilmu hati. Ilmu tentang al-khawf, tentang takut. Bagaimana kita harus takut yang benar. Ar-raja, ilmu tentang harapan. Bagaimana kita harus berharap kepada Allah dengan benar. Ilmu ar-ridha, ilmu tentang ridha. Bagaimana keridhaan Allah. Ilmu tentang as-sidq, kejujuran. Bagaimana tentang kejujuran itu. Ilmu tentang al-ikhlas, ilmu tentang keikhlasan. Ini ilmu yang sangat penting, ilmu-ilmu tentang hati. Jangan kita sibuk dengan ilmu fikih, hatinya rusak. Jangan kita sibuk dengan ilmu akidah, tauhid, hatinya rusak. Ini sangat penting ilmu hati. Kita perlu selalu mengkaji ilmu hati. Untuk apa? Untuk kita sendiri. Hati kita ini berbolak-balik. Inna qulubal ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati kita ini berada di antara dua jari Allah yang dibolak-balik oleh Allah sekehendaknya. Ilmu hati. Bahkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hati kita ini ibaratnya seperti bulu yang ada di tengah-tengah padang pasir yang terkena angin yang kencang. Bagaimana bulu itu akan bergoyang-goyang luar biasa. Itu hati. Sehingga ada orang pagi iman sore kafir, ada orang sore iman pagi kafir. Ini ilmu hati ini penting.
Jangan kita sibuk dengan luarnya ilmu fikih, ilmu tauhid, akidah, didalami terus, tapi cuma teori saja. Hatinya penuh dengan kotoran, hatinya penuh dengan penyakit, hatinya penuh dengan macam-macam. Tidak masuk ke hati ilmu itu. Ilmu hanya di mulutnya saja. Ilmunya hanya merupakan teori. Yang mana ilmu adalah ilmu yang bahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaik." Al-Qur'an itu bisa menjadi hujjah, argumentasi yang menolong kamu, yang bantu kamu, atau yang justru malah merugikan kamu, menjerumuskan kamu. Kalau diamalkan, nolong kita. Kalau tidak diamalkan, akan merugikan kita. Karena itu Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, "Innamal faqihu az-zahidu fid dunya, ar-raghibu fil akhirah, al-basiru bidinih, al-mudawimu ala ibadati rabbih, al-wari'ul kafu an a'radil muslimin, al-afifu an amwalihim, an-nasihu lahum." Orang yang dikatakan faqih, orang yang dikatakan alim, mengerti, ahli fikih, itu adalah orang yang zuhud terhadap dunia, yang tidak tamak terhadap dunia. Orang yang menginginkan akhirat, tujuannya akhirat, cita-citanya akhirat, obsesinya akhirat. Yaitu orang yang benar-benar memahami masalah agamanya. Dan dia terus-menerus beribadah kepada Tuhannya. Dia bersikap wara', benar-benar menjaga dirinya daripada mencacat kehormatan kaum muslimin. Menjaga dirinya untuk tidak mencacat, tidak menghina orang, tidak mengolok-olok orang, tidak suudzon kepada orang. Dia jaga daripada mencacat kaum muslimin. Dia jaga kehormatan kaum muslimin. Dia jaga harga diri kaum muslimin. Dan dia pun pandai menjaga dirinya dari hartanya kaum muslimin. Tidak minta-minta hartanya kaum muslimin. Menjaga dirinya untuk menjadi orang yang mulia, terhormat. Dan selalu menasehati kaum muslimin. Selalu memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin. Itulah ulama yang sebenarnya. Itulah al-faqih, seorang ahli fikih yang sebenarnya. Bukan hanya pandai berteori saja, sementara dilanggar ilmunya itu. Kemudian juga yang berbahaya di antara masalah ilmu ini adalah orang yang mencari ilmu tujuannya hanya untuk pinter-pinteran saja. Tujuannya hanya untuk berdebat saja. Berdebat, pinter-pinteran, supaya dia dianggap sebagai orang alim, orang yang berilmu, dan semisalnya. Ini adalah amat sangat tercela. Mestinya dia masuk surga karena ilmu. Gara-gara sikap yang seperti itu, akhirnya dia masuk neraka gara-gara ilmu. Pokoknya kita tinggalkan ilmu yang tidak bermanfaat dan kita waspada jangan sampai kita mempunyai ilmu dan ternyata ilmu kita tidak ada manfaatnya. Hanya pandai berdebat, bersilat lidah, hanya pandai memunculkan permasalahan-permasalahan yang membuat sensasi dan yang lainnya. Benar-benar tujuannya bukan akhirat. Walaupun kadang dia merasa tujuannya adalah akhirat, tapi tipu daya setan itu sangat lembut. Itu mungkin dulu, insyaallah nanti berikutnya kita akan lanjutkan tentang adab orang yang berilmu, adab orang yang mencari ilmu, kemudian juga bencana-bencana yang bisa merusakkan ilmu, dan tentang ulama-ulama. Ada ulama itu ulama usu, ulama yang jahat, ada pula ulamaul akhirah, ulama yang mengajak kepada akhirat. Insyaallah kita akan bahas semuanya itu pada waktu yang berikutnya nanti, yaitu masih melanjutkan dari kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin insyaallah biidznillah taala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di pembahasan tentang ibadah di kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita akan meluaskannya di kesempatan hari Rabu mendatang. Dan di kesempatan pagi hari ini kami langsung masuk pada sesi tanya jawab. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, tafadhol Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di SMS center kami. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustadz yang kami cintai karena Allah. Saya 3 bulan terakhir ini tidak bisa langsung menghadiri kajian-kajian.
baik di As-Salam maupun di An-Nur. Saya ingin ikut kajian lagi, tapi suami belum memberi izin lagi karena anak saya masih kecil-kecil. Selama ini kalau saya ngaji, saya titip orang tua. Karena orang tua marah, saya sering ikut kajian, maka saya diminta suami berhenti dulu. Disuruh dengar radio saja. Mohon nasihat dan saran Ustaz. Jazakumullah khairan katsiran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Amma ba'd. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyakum. Mengenai permasalahan Anda ini, ya Anda sabar dahulu. Kalau memang masih belum bisa menghadiri pengajian di majelis-majelis taklim secara langsung karena masih ngurusi anak-anak yang kecil-kecil, ya Anda sabar dulu. Untuk sementara didengarkan melalui radio saja, tidak apa-apa. Atau melalui rekaman-rekaman. Jadi ada rekaman ya, direkam, didengarkan di rumah, tidak apa-apa. Insya Allah Anda juga mendapat fadilah dari niat Anda. Karena Anda berniat datang, cuman Anda terhalangi belum bisa datang karena ada sebab yang menjadikan Anda tidak bisa datang itu. Jadi Anda sabar. Jadi nasihat dan saran dari saya, Anda sabar ya. Dan selalulah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan jalan keluar yang terbaik. Jangan kita ini pernah pisah dari Allah sekejap mata pun. Selalu doa kepada Allah, ya Allah pilihkan untuk hamba yang terbaik ya Allah. Pilihkan untuk hamba yang terbaik ya Allah. Hamba benar-benar menginginkan yang terbaik ya Allah. Selalu doa kepada Allah. Minta kepada Allah jalan keluar, minta kepada Allah kemudahan. Yang penting jangan sampai berhenti daripada mencari ilmu. Terus mencari ilmu. Hidup ini butuh ilmu. Dan orang yang mengatakan tidak butuh ilmu, saat itulah dia menjadi orang yang jahil, orang yang bodoh. Karena orang yang pintar, orang yang alim selalu haus ilmu. Dan tidak ada selesainya ilmu ini. Sampai kapan? Minal mahdi ilal lahdi. Sampai kita masuk liang lahat. Sampai mati. Sampai mati. Nggak ada selesainya ilmu ini. Jadi yang sabar sekarang ya. Dengarkan radio tidak apa-apa. Dengarkan rekaman-rekaman tidak apa-apa. Ya, insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda jalan keluar yang terbaik. Karena memang ketika kita menghadiri langsung di majelis ilmu, itu ada suasana yang berbeda. Suasana keimanan, ada rasa yang berbeda. Ada fadilah-fadilah yang lebih juga. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan itu dari niat Anda. Dan juga mudah-mudahan Anda ke depan oleh Allah digampangkan untuk bisa hadir lagi. Insya Allah semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya ini pengantin baru. Suami saya kalau mau berangkat ke masjid, saya bersalaman. Apakah wudunya itu batal? Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Anda pengantin baru ya. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah memberikan barokah kepada kalian berdua. Semua yang diberikan kepada kalian berdua oleh Allah diberi barokah. Dan mudah-mudahan kumpul kalian berdua dalam kebaikan. Mengenai salaman suami istri apakah membatalkan wudu, ini masalah fikih ya. Masalah fikih. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan batal. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak batal. Masing-masing punya dasar, masing-masing punya dalil ya. Dan ini masalah fikih saja ya. Masalah fikih saja. Tergantung keyakinannya yang mana. Karena masalah fikih ini kita dilarang oleh para ulama memaksakan pendapat. Dilarang memaksakan pendapat. Kalau keyakinannya mazhab Syafi'i batal, ya sudah enggak apa-apa, ikuti batal. Adapun saya sendiri yakin enggak batal. Walaupun saya mazhab Syafi'i ya. Cuman saya berusaha kembali kepada dalil-dalil yang ada. Kalau mantap dengan dalil, yang ikuti dalil. Dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kami juga. Syekhuna Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mazhabnya mazhab Hambali. Tapi beliau tidak fanatik dengan mazhab Hambali. Kalau ternyata ada dari pendapat mazhab yang bertentangan dengan dalil, maka beliau tinggalkan mazhab, beliau kembali kepada dalil yang sahih itu. Dan ini juga merupakan nasihat para imam, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mengajarkan kita untuk kembali kepada dalil. Kalau ada pendapat mereka bertentangan dengan dalil, kembalilah kepada dalil. Idza shahhal hadits wa huwa madhhabi, kalau ada hadis sahih, itu adalah madhabku, ikutilah. Kalau saya yakin tidak batal,
Karena alasannya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada riwayat yang sahih, yuqabbilu ba'dha nisaihi thumma yusalli wa lam yatawadda. Rasulullah mencium istrinya lalu salat tanpa wudu, mencium. Kemudian juga ada riwayat Rasulullah kalau salat malam di rumah Ibunda Aisyah, itu kalau mau sujud enggak cukup tempatnya. Rasulullah pegang bagian tubuh Ibunda Aisyah, dipinggirkan. Itu dohirnya adalah tanpa pembatas, tanpa kemul, tanpa selimut, dipegang tangannya menyentuh tubuhnya Ibunda Aisyah, kakinya atau yang lainnya. Tapi bagaimanapun juga masalah beda pendapat ya. Kalau beda pendapat saya sarankan kepada para ulama dimanapun berada, lapang dada. Masalah fikih ya. Tidak usah marah-marah kalau ada orang beda pendapat. Monggo masing-masing mengamalkan. Yang penting ketika mengamalkan punya ilmu, atas dasar ilmu, bukan sekedar ikut-ikutan saja. Mari kita terutama di Kota Malang jadi pelopor ya, pelopor untuk bersikap lapang dada menyikapi beda pendapat. Enggak usah marah-marah. Enggak usah marah-marah ya, enggak usah mencaci maki, enggak usah ngolok-ngolok, menuduh orang macam-macam, enggak usah. Itu sudah bukan zamannya lagi. Umat sudah dewasa, sekarang ilmu sudah terbuka. Monggo yang yakin bersentuhan laki perempuan lawan jenis bukan mahram batal, monggo silakan. Anda amalkan dengan ilmunya. Yang yakin tidak batal, monggo Anda amalkan dengan ilmunya. Silakan, enak kita lapang dada. Ya mudah-mudahan pesan-pesan yang terkandung di dalam jawaban ini bisa ditangkap. Ya insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah amin. Dan di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon dijelaskan secara singkat biografi Imam Al-Ghazali rahimahullah, masa hidupnya, akidah, manhaj dan akhlaknya. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin yang merupakan aslinya kitab yang kita bahas ini. Jadi mula-mula kitab Ihya Ulumuddin diringkas menjadi Minhajul Qasidin, diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajil Qasidin, dan itulah yang kita kaji, yang diringkas oleh Ibnu Qudamah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala secara umum beliau adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya selalu saja ada kekurangannya. Jadi pada intinya yang baik dari beliau ya kita ambil. Kalau ada seandainya yang mungkin sebagai manusia ada kekurangannya, ya itu adalah kekurangannya manusia, ya kita tinggalkan, kita kembali kepada yang baik, yang Quran dan Sunnah, seperti itu. Jadi manusia itu semuanya sama ya, bisa baik, bisa salah. Bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak. Kalau benar diambil, kalau salah ditolak. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Imam Malik mengatakan, kullun minna yu'khadu wa yutraku min kalamihi illa sahib hadal qabr. Masing-masing dari kita manusia itu bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak. Kecuali penghuni kuburan ini. Yaitu maksudnya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Rasulullah, pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak. Kalau benar, sesuai Al-Quran, sesuai Sunnah, sesuai ajarannya Nabi, diambil. Kalau bertentangan, ya ditinggalkan. Itu aja, enggak ada manusia sempurna ya. Jadi kita dalam menyikapi satu permasalahan harus sportif ya. Kadang ada satu figur. Figur ini dikultuskan berlebih-lebihan, seakan-akan tidak ada salahnya. Ternyata ada kelompok lain yang menjatuhkan figur ini dihabisi. Seakan-akan enggak punya kebaikan sedikit pun. Nah, kita harus mengambil jalan tengah. Manusia adalah manusia, ada benarnya, ada salahnya. Yang benar mana itu kita ambil, yang salah mana itu yang kita tinggalkan. Jangan mengkultuskan, jangan pula menghabisi. Orang Islam punya kehormatan. Ya. Mudah-mudahan pesan-pesan yang tersampaikan bisa ditangkap dengan baik insyaallah. Dan di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kajian hadits Nawawi sudah selesai? Saya mau pesan CD-nya karena hari Jumat malam sudah ganti. Jangan bersedih kok sudah tidak ada. Wassalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mengenai hadits Arba'in Nawawi sudah hatam itu ya, sudah hatam alhamdulillah, dan Anda bisa mengkopinya. Anda datang aja ke RDI nanti minta dikopikan ya. Itu
Itu sudah lengkap 42 hadis dengan syarahnya, panjang lebar itu. Silakan datang ke radio, pesan CD-nya bisa, bermanfaat insyaallah. Kemudian mengenai la tahzan, jangan bersedih. Sebenarnya materi yang ingin saya sampaikan banyak. Materi itu sebenarnya banyak sekali yang ingin disampaikan. Tapi waktunya terbatas. Sehingga saya harus milih kira-kira yang paling banyak manfaatnya dan yang paling dibutuhkan itu apa. Sehingga saya ganti kitab ini saja, yaitu Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ini insyaallah banyak manfaatnya dan paling dibutuhkan, sangat dibutuhkan. Kita sangat butuh kitab ini. Ya mudah-mudahan benar-benar kenyataannya seperti itu, sehingga kita semua mendapat manfaat. Ya intinya kita ini hidup ini mengisi hidup kita dengan kebaikan. Kita menabung sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan nanti kita mati sudah istirahat. InsyaAllah, mudah-mudahan begitu. Ya. Baik, di pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, yang kami cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, dengan daya upaya kami lakukan untuk mengajak teman supaya dapat mengambil manfaat dari Radio Dakwah Islamiyah. Mohon doanya ya Ustadz. Wassalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah. Berarti Anda termasuk ikut berdakwah. Berarti Anda termasuk menyebarkan ilmu. Dan Anda mendapat fadilah orang yang menyebarkan ilmu. Kalau ada orang Anda ajak mendengarkan RDI, lalu orang itu mau mendengarkan RDI, dan kemudian orang itu mendapat manfaat, mendapat hidayah, Anda berbahagia. Setiap orang itu mengamalkan, Anda dapat kiriman ganjaran. Tanpa mengurangi ganjarannya orang itu. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan itu termasuk ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita sudah mati nanti dapat kirimannya terus, dapat kiriman ganjaran terus insyaallah ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Insyaallah, mudah-mudahan istiqamah, mudah-mudahan husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dasar atau pokok-pokok apa saja yang patut diketahui atau diajarkan atau dipelajari untuk tahapan permulaan oleh seorang yang baru mengenal Islam atau mu'alaf? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang baru masuk Islam, yang perlu dia ketahui itu adalah ilmu syahadatain. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu jelaskan, perlu dijelaskan. Apa itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah? Jelaskan. Syahadat ini bukan hanya untuk diucapkan saja, mengandung konsekuensi. Ibadah kepada Allah dan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Sehingga perlu dikaji ilmu tauhid, macam-macam syirik, bahaya syirik dan yang lainnya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ajarkan kepada dia tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Nabi Muhammad itu? Sejarah hidupnya, ajaran-ajarannya. Sehingga orang itu bisa menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan, uswah, qudwah. Ya, kemudian juga diajarkan rukun Islam itu sholat, ajarkan sholat. Pelan-pelan ajarkan sholat. Kalau nanti Ramadan ajarkan puasa Ramadan, hukum-hukum tentang Ramadan. Kalau dia mau haji, ajarkan manasik haji, manasik umroh. Kalau dia punya harta, ajarkan masalah zakat. Seperti itu. Ya, tentang ilmu masalah wudu, ilmu masalah istinja, cebok, masalah bersuci. Itu penting semuanya. Ya, pokoknya intinya adalah ilmu-ilmu yang dia langsung terjun dalam kehidupan, ajarkan. Pelan-pelan ya, bertahap. Karena mungkin orang itu daya tangkapnya, daya pahamnya berbeda-beda, pelan-pelan, tanamkan satu-satu. Yang penting yakinkan dia bahwa Islam ini adalah konsep hidup yang terbaik. Konsep hidup yang paling sempurna. Syamil, kamil. Ya, universal, mencakup segala aspek kehidupan dan sempurna. Itu konsep hidup Islam. Ajarkan supaya dia yakin dengan Islam, keindahan agama Islam, betapa beruntungnya dia masuk Islam dan betapa ruginya kalau dia tetap dalam kekafirannya, tidak mau masuk Islam. Seperti itu. Ya. Karena itu kalau ada orang masuk Islam itu mengislamkan orang itu gampang sebenarnya, nyuruh orang syahadat masuk Islam.
Yang agak repot itu adalah bagaimana kita terus mengawal orang ini supaya istiqamah dalam Islamnya, supaya ngerti. Ini yang repot. Ini butuh ikut sertanya semua pihak. Kalau kita seorang diri nggak mampu. Jadi ada pihak, yayasan, organisasi yang besar. Ada orang masuk Islam dibimbing terus. Masing-masing bagi-bagi tugas. Karena kalau semua tugas diberikan pada satu orang saja, berat, nggak mampu. Jadi orang Islam perlu kita bagi-bagi tugas. Ini tugasnya ini kelebihan di sini, tugasnya ini. Ini kelebihannya di sini, tugasnya ini. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sebaiknya sikap kita bila menghadapi orang awam yang tidak mau diingatkan dalam ajaran yang baik? Dia malah suka salah faham sama yang mengingatkannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Yang penting tugas Anda adalah mengingatkan ya dengan cara yang terbaik. Cara ini penting ya, caranya yang halus, caranya yang baik, yang enak. Ya, berbicaralah kepada manusia sesuai dengan kadar akal mereka, sesuai dengan kemampuan mereka, seperti itu. Jadi cara terbaik, sarana terbaik, insya Allah kalau dia mau nerima alhamdulillah. Kalau dia belum mau nerima jangan putus asa, doakan terus, bangun malam doakan ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kaumku ya Allah, mereka tidak tahu ya Allah, berilah hidayah ya Allah. Doakan terus, seperti itu. Jangan putus asa. Memang dakwah ini penuh dengan rintangan. Dakwah ini jangan dikira jalan yang penuh dengan bunga-bunga, wangi-wangi. Bukan, ini jalan yang penuh dengan onak, penuh dengan duri, berliku-liku, penuh dengan hambatan, rintangan, gangguan, fitnahan, macam-macam. Kita harus mempunyai dada yang luas seluas samudra dan yang tegar setegar batu karang. Sehingga kita kuat mengemban dakwah ini. Ini pekerjaannya orang besar, pekerjaannya para nabi, para rasul. Sehingga kita harus punya sifat seperti sifatnya orang-orang besar, para nabi dan para rasul. Alaihimus salatu wassalam. Mudah-mudahan Anda dan kita semua oleh Allah diberi kekuatan lahir batin ila yaumil qiyamah insyaallah. Allahumma amin. Amin. Dan di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, saya belum paham antara perbedaan ilmu fikih dan ilmu akidah. Lantas kenapa dalam Islam ada perbedaan ilmu-ilmu seperti itu? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebenarnya hanya istilah saja ya, istilah saja itu. Sebenarnya semua ilmu adalah ilmu fikih, bahkan akidah itu sendiri sebagian ulama menyebut sebagai al-fiqhul akbar. Fikih yang paling besar itu adalah ilmu akidah. Namun biasanya yang namanya ilmu fikih itu identik dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amaliyah sehari-hari ya. Dengan sholat, puasa, zakat, dengan muamalah, hubungan jual beli, hukum-hukum, halal haram, ini boleh, tidak boleh, seperti itu. Identiknya dengan yang seperti itu. Nah kalau akidah, identik dengan usuluddin, prinsip-prinsip dasar agama, masalah keyakinan, akidah, seperti itu. Semuanya itu penting tentu saja, semuanya penting. Semuanya itu penting ya, jangan sampai ditinggalkan semuanya itu. Jadi itu istilah-istilah saja, bukan berarti diremehkan. Ya, fadhal. Assalamualaikum Ustaz yang saya cintai karena Allah. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan kepada anak tentang hal-hal yang gaib, seperti adanya surga dan neraka? Selama ini saya agak kesulitan karena anak-anak lebih percaya kepada hal-hal yang nyata. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum. Ya, kalau kepada anak-anak kecil, anak-anak yang kecil ya dijelaskan saja sesuai dengan kapasitas akal mereka, jangan terlalu dipaksakan. Ya mungkin kalau masalah surga neraka diberikan gambaran-gambaran saja ya. Misalnya ada kebun yang indah, taman. Wahai anakku, betapa indahnya kebun itu, betapa indahnya taman itu. Wahai anakku, tahukah kamu surga? Surga itu lebih indah dari kebun ini, lebih indah daripada taman ini.
Kemudian kalau ada api kebakaran, wahai anakku, betapa kamu lihat api itu panas, membakar. Neraka itu lebih dahsyat dari itu. Jadi kita berikan gambaran kepada yang bisa dijangkau oleh indera. Gambaran saja. Namun surga dan neraka tidak seperti itu hanya gambaran saja. Jadi jangan terlalu memaksakan karena anak kecil. Misalnya tanya tentang Allah. Allah itu mana? Allah itu enggak bisa dilihat oleh mata, tapi kita percaya. Karena langit ini adalah bukti Allah itu ada, karena Allah yang menciptakan langit. Matahari, bulan, bintang, bumi ini yang menciptakan Allah, berarti Allah itu ada. Anakku, cuman enggak bisa dilihat. Nanti kalau kamu beriman, kamu masuk surga, kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Hadrami yang dirahmati Allah, doakan saya agar selalu qalbun salim dan istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doa-doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terlimpahkan kepada Anda dan kepada semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya, Anda, saya dan kita semuanya oleh Allah diberi qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang bening, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Dan di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang akhwat pernah memberikan buletin kepada adik saya tentang bahaya zina. Terus suaminya marah dan tidak menyapa. Haruskah saya menyapa dia dulu? Jazakallah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa iyyakum. Jadi ini seorang akhwat ya, memberikan buletin kepada adiknya sendiri. Adiknya sendiri, berarti adik perempuan ya, tentang bahaya zina. Terus suaminya marah, tidak menyapa. Haruskah saya menyapa dulu? Oh, tidak usah. Memang tidak boleh menyapa Anda dengan dia, karena itu ipar. Ipar itu orang lain. Jadi Anda tidak boleh menyapa dengan ipar. Ipar itu orang lain ya. Tidak boleh komunikasi kecuali seperlunya saja. Jadi tidak menyapa itu tidak apa, memang betul itu. Cuman di kita itu adat istiadatnya nyapa, itu adat yang keliru. Yang benar kalau bukan mahram, apalagi dengan ipar lawan jenis, itu nggak boleh nyapa. Jadi kalau ada perlunya, seperlunya, tidak apa-apa. Dan itu pun tidak berdua-duaan, tidak ada khalwat. Kemudian ketika Anda memberikan buletin masalah zina, itu bagus. Anda tidak salah. Anda tidak salah, Anda betul. Soal dia marah-marah, ya Anda sabar, itulah diantara resiko dakwah. Resiko dakwah seperti itu. Ya, ya mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah di medan dakwah ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, di pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Ustadz Abdullah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apakah dalam mengajarkan ilmu harus ada gurunya atau hanya membaca buku kita boleh mengajar ilmu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala. Tentu mengajarkan ilmu itu harus ada gurunya. Guru ini perlu. Jangan sampai otodidak. Otodidak itu belajar tanpa guru, apalagi mengajarkan ilmu tanpa guru, tidak boleh itu. Itu tidak boleh, dilarang. Man kana syaikhuhu kitab fa khata'uhu aktsar min shawabi. Orang yang gurunya itu adalah buku, itu lebih banyak salahnya daripada benarnya. Bahkan para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitab fa syaikhuhu syaitan. Ini agak keras lagi. Orang yang gurunya adalah kitab, belajar dari buku langsung, maka gurunya adalah setan. Karena dia nanti akan tersesat. Jadi guru ini perlu. Jadi ilmu ini punya sanad. Ilmu ini punya sanad. Sanad itu mata rantai. Jadi belajar dari guru, guru dari gurunya, guru dari gurunya, terus bersambung sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersambung, ada sanadnya. Jadi tidak boleh ya belajar dari buku saja. Sekarang ilmu umum saja. Misalnya dokter. Apakah boleh seorang dokter membuka praktek dokter? Dia tidak pernah sekolah kedokteran? Hanya belajar saja buku kedokteran lalu buka praktek, boleh apa enggak? Ya tentu tidak boleh, bahaya nanti. Nanti dia akan salah. Orang sakit emah dikasih obatnya stroke, tambah parah penyakitnya. Orang kena flu dikasih obatnya, orang kena penyakit hipertensi. Ya enggak nyambung nanti.
Jadi harus belajar ya, harus belajar. Ilmu umum saja harus belajar kepada guru, ada sekolahannya, ada fakultasnya, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas MIPA, dan yang lainnya. Demikian pula ilmu agama, ada belajarnya kepada guru, dan guru itu belajar dari gurunya, gurunya dari gurunya, bersambung sampai kepada para sahabat, sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi begitu ya. Ini sebentar kita pilih ya. Baik. Ya, betul. Assalamualaikum Ustadz Abdullah Salih Al-Hadrami yang kami cintai karena Allah. Ustadz, doakan saya supaya saya bisa seperti Ustadz Hadrami. Saya ingin berdakwah seperti Ustadz. Amin. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahabbaka ladzi ahbabtani fi. Semoga Allah mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai saya karena Allah Subhanahu wa taala wa iyyakum. Ya, mudah-mudahan kita oleh Allah dikumpulkan di dunia dan dikumpulkan sampai di surga nanti insyaallah. Mudah-mudahan kita nanti masuk surga bersama-sama dan mudah-mudahan nanti kita berada bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, Anda yang rajin belajar. Saya tidak punya apa-apa. Sebenarnya saya tidak punya apa-apa. Saya ini orang yang dhaif, orang yang lemah. Saya adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, orang yang dzalil, orang yang hina. Semuanya yang ada ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ana dhaif, wallahu huwal qawi. Wa ana al-jahil, wallahu huwal alim. Wa ana dzalil, wallahu huwal aziz. Fa ana al-faqir, wallahu wal ghani. Saya adalah seorang hamba yang bodoh. Allah lah yang maha mengetahui. Semua ilmu ini dari Allah. Saya adalah orang yang hina. Semua kemuliaan dari Allah dan Allah lah yang memberikan kemuliaan. Saya adalah seorang hamba yang lemah. Semua kekuatan dari Allah, Allah maha kuat. Kekuatan ini dari Allah semuanya. Saya adalah seorang hamba yang miskin papa, tidak punya apa-apa. Kekayaan hanya dari Allah, Allah lah yang maha kaya. Allah lah yang menjadikan cukup. Jadi semuanya dari Allah. Yang penting Anda 2 resep saja, tidak banyak-banyak. Amalkan 2 resep. 2 resep ini kalau Anda amalkan, insya Allah Anda sukses dunia akhirat. Sukses dunia akhirat. Cita-cita apapun yang Anda inginkan oleh Allah dipenuhi insya Allah. Cita-cita yang baik tentu saja. Ya, 2 resep. Yang pertama-tama adalah sidqun niyah. Niat yang jujur. Niat yang baik. Niat yang ikhlas. Ya, niat ini yang pertama, niat. Niat yang jujur, niat yang baik, niat yang ikhlas. Niat yang jujur, niat yang baik, niat yang ikhlas. Itu nomor 1. Yang kedua, wa uluwul himmah. Uluwul himmah, semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi. Anda semangat tinggi. Anda punya selera tinggi. Apa itu semangat yang tinggi? Jadikan tujuanmu adalah akhirat. Mengejar akhirat itu butuh capek, butuh payah, butuh usaha. Cita-cita tertinggi adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Untuk bisa kita memandang wajah Allah yang maha mulia, itu butuh usaha, butuh upaya, butuh capek. Kita harus capek di dunia ini. Kita siap untuk terjadi apapun kepada kita, dihina, dicaci, difitnah, macam-macam. Anda jalan terus. Anda belajar, Anda beribadah, Anda bermunajat, Anda berdoa kepada Allah, Anda pasrah kepada Allah. Niat yang baik, semangat tinggi, cita-cita tinggi, insya Allah semua yang Anda inginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pesan saya, jangan sekali-kali bertujuan mencari dunia. Itu pesan saya cuma satu. Jangan sekali-kali bertujuan mencari dunia. Jadikanlah cita-citamu memandang wajah Allah yang maha tinggi.
memandang wajah Allah yang maha mulia. Itu jadikan cita-citamu yang tertinggi. Dunia tidak ada apa-apanya. Orang yang sukses adalah orang yang ketika mati, matinya husnul khotimah. Ketika mati dia dalam keadaan terbaik. Ketika mati dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu dia sukses. Ketika ditanya oleh malaikat di kuburan, dia bisa jawab dengan jawaban yang terbaik. Kemudian di dalam kubur dia mendapat kenikmatan. Alam kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman-taman surga. Kemudian di akhirat proses hari kiamat lancar. Dia mendapat minum dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berada dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melewati sirat dengan lancar, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Timbangan kebaikannya lebih berat. Dia pun masuk ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surga dia memandang wajah Allah yang maha mulia. Dan dia mendapatkan ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi kepadanya selama-lamanya. Itulah orang yang sukses. Jadilah seperti itu. Semua yang Anda lakukan, jadikanlah tujuannya adalah akhirat, bukan dunia. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua mampu mengamalkan itu. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengamalkan itu, memberikan kekuatan kepada kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhai semua langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebenarnya masih banyak pertanyaan di sini, tapi waktunya sebentar lagi sudah masuk waktu zuhur, dan tanpa terasa pertemuan kita sudah 1 jam 1/4. Mari kita tutup saja pertemuan kita dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kami berlindung kepadamu dari jiwa, dari hati yang tidak bisa khusyuk. Kami berlindung kepadamu dari mata yang tidak bisa menangis. Kami berlindung kepadamu dari nafsu yang tidak pernah puas. Kami berlindung kepadamu dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan ya Allah. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami was sunnah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menjadikan kami tegar, teguh, istiqamah, dan kami mati di atas agama Islam sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar Engkau menutup umur kami dengan husnul khatimah, penutup umur yang terbaik. Kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.